Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Legina Fitria. Oke, sisi ini saya akan menjelaskan tentang pahlawan nasional selanjutnya. Yang kemarin kan saya sudah menjelaskan tentang pahlawan nasional wanita Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pahlawan nasional wanita yang kedua, yaitu Cut Nyak Dien. Pasti pada tahu kan Cut Nyak Dien itu siapa? Cut Nyak Dien adalah salah satu pahlawan nasional wanita yang berasal dari Aceh. Beliau terkenal dengan perlawanannya dalam melawan penjajah. Meskipun seorang wanita, Cut Nyak Dien tidak gentar dan terus berjuang memimpin melawan penjajah. Cut Nyak Dien juga sangat ditakuti oleh Belanda karena dia bisa mengobarkan semangat para pejuang dari Aceh. Pada usianya ke-12 tahun, Cut Nyak Dien sudah dinikahkan oleh orang tuanya dengan Tengku C. Ibrahim Langa, putra dari Uli Balang Langa ke-8. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh 1848. Dia merupakan keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh. Cut Nyak Dien mulai mengangkat senjata dan ikut berperang melawan Belanda pada tahun 1880. Itu semua tidak terlepas dari kematian suaminya pada 29 Juni 1878 di Medan Perang. Kematian suaminya membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan dia bersumpah akan menghancurkan Belanda. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah dengan Tengku Umar. Suaminya tersebut memperbolehkan Cut Nyak Dien untuk ikut berperang di medan tempur. Bergabungnya Cut Nyak Dien berhasil meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh untuk melawan Belanda. Bergabungnya Cut Nyak Dien dalam medan perang membuat semangat para pejuang di Aceh semakin berkobar. Dan pada 30 September 1893, Tengku Umar membuat siasat dengan menyerahkan diri kepada Belanda dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana taktik dari Belanda itu sendiri. Namun, usahanya itu ternyata disalahartikan oleh rakyat Aceh. Mereka sangat marah dan menganggap Tengku Umar sebagai pengkhianat karena telah bekerja sama dengan Belanda. Setelah beberapa tahun bergabung dengan Belanda, akhirnya Tengku Umar dan Cut Nyak Dien menyerang Belanda karena mereka sudah mengetahui bagaimana siasat Belanda. Setelah fasilitas lengkap dan mencukupi, Tengku Umar mengumpulkan rakyatnya, lalu dia membagikan senjata dan menyerang Belanda kembali. Perang yang dilakukan Tengku Umar ini secara gerilya. Namun naas, pada pertempuran 11 Februari 1899 ini, Tengku Umar akhirnya tewas setembak. Meskipun suaminya telah meninggal, akhirnya Cut Nyak Dien mengambil alih para pasukan dan dia yang memimpin untuk melawan Belanda. Tetapi lama-kelamaan kondisi Cut Nyak Dien pun mulai rentan. Ia mulai rabun dalam penglihatan dan Cut Nyak Dien juga encok. Ditambah sumber makanan yang tidak pasti karena benar-benar telah habis dan jumlah pasukan juga berkurang. Kondisi ini membuat pasukannya iba dan salah satu dari mereka melaporkan di mana lokasi Cut Nyak Dien dan para pengikutnya kepada Belanda. Dengan mudah Belanda menyerang pasukan Cut Nyak Dien di lokasi yang sudah diberitahukan. Tapi Cut Nyak Dien dan para pasukannya tetap berjuang mati-matian. Belanda pun berhasil menggagalkannya. Kemudian Cut Nyak Dien pun tertangkap. Sementara anak Cut Nyak Dien yang bernama Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan. Setelah ditangkap, Cut Nyak Dien kemudian dibawa ke Banda Aceh. Di Banda Aceh, Cut Nyak Dien sempat mendapatkan perawatan untuk penyakitnya.
Bahkan penyakitnya seperti rabun, encok beransur-ansur pulih. Setelah ditangkap dan mendapatkan perawatan, Cut Nyak selanjutnya dibuang atau dipindahkan ke Sumedang, Jawa Barat. Pemindahan tersebut dilakukan karena Belanda merasa khawatir dan ketakutan karena kehadiran Cut Nyak akan menciptakan semangat perlawanan bagi rakyat Aceh. Apalagi masih banyak pejuang-pejuang Aceh yang belum tunduk kepada Belanda. Di Sumedang, Cut Nyak ditahan bersama tahanan politik dari Aceh. Pada 6 November 1908, Cut Nyak pun meninggal dunia karena usianya yang sudah tua. Cut Nyak kemudian dimakamkan di daerah pengasingan. Bahkan makam Cut Nyak pun baru ditemukan pada 1959. Dan pada 2 Mei 1962, Presiden Soekarno melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 menyatakan untuk menjadikan Cut Nyak sebagai pahlawan nasional wanita.